warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bapak Ibu calon guru penggerak. Perkenalkan, saya Ibu Ika Nur Setiawati, calon guru penggerak Angkatan 5 dari SMPN 1 Kutorejo, Kabupaten Mojokerto, dengan Bapak Fasilitator dalam pendidikan JGP ini saya, Lalu Awaludin, dan pengajar praktek Bapak Turmudi SPD MPD. Kali ini saya akan memaparkan tentang aksi nyata saya pembelajaran di kelas maupun di sekolah dengan berdasarkan pada filosofi pemikiran Bapak Ki Hajar Dewantara. Mari saksikan. Bapak Ibu JGP, perasaan saya sebelum mempelajari tentang filosofi pemikiran Bapak Ki Hajar Dewantara, dalam pembelajaran saya merasa mengalami banyak kekurangan. Yang pertama, pembelajaran yang saya lakukan itu banyak terpusat pada diri saya sendiri tanpa melibatkan peserta didik. Yang kedua, saya kurang memperhatikan karakteristik setiap peserta didik. Pembelajaran yang saya lakukan di dalam kelas itu bersifat monoton, sehingga peserta didik yang saya ajar itu merasa bosan, kurang termotivasi untuk melakukan pembelajaran di dalam kelas. Namun, perasaan saya mengalami perubahan setelah saya merubah pada diri saya sendiri. Perasaan yang terjadi setelah saya melakukan praktek baik atau melakukan aksi nyata yang pertama, saya merasa bangga. Saya merasa bersyukur atas perubahan positif yang terjadi pada diri saya sendiri dan perkembangan terhadap anak didik saya. Yang kedua, saya merasa bangga melihat anak-anak didik saya mulai termotivasi dan interaktif dalam melakukan pembelajaran. Dan yang ketiga, saya termotivasi untuk terus melakukan perubahan yang berkelanjutan dan konsisten. Selanjutnya, Bapak Ibu calon guru penggerak, dengan mengikuti pendidikan calon guru penggerak ini dan setelah saya mempelajari modul 1.1, muncullah ide atau gagasan selama saya akan melakukan perubahan atau praktek baik yang akan saya lakukan di lingkungan sekolah. Praktek baik yang akan saya lakukan, idenya itu adalah berupa yang pertama, membuat perencanaan pembelajaran dengan konsep Merdeka Belajar, di mana peserta didik melakukan pembelajaran secara interaktif, inovatif, kreatif, serta menuntun peserta didik untuk memiliki pemikiran secara kritis dan dinamis. Kemudian, ide atau gagasan yang kedua dari saya adalah saya akan melakukan kolaborasi dengan semua warga sekolah beserta orang tua dalam melaksanakan praktik baik yang akan saya lakukan di lingkungan sekolah saya. Selanjutnya, Bapak Ibu calon guru penggerak, pembelajaran dan pengalaman dalam catatan praktik baik saya yang telah saya lakukan di lingkungan sekolah saya, yang pertama adalah pembelajaran yang interaktif serta melibatkan peserta didik. Yang kedua, saya melaksanakan pembelajaran dengan berbasis kearifan lokal sosial budaya yang ada di daerah saya. Yang ketiga, saya melakukan pembelajaran dengan mengintegrasikan setiap materi pembelajaran dengan profil pelajar Pancasila. Yang keempat, pembelajaran yang saya usung, saya mengutamakan aspek budaya. Yang kelima, saya melakukan pembelajaran dengan sistem AMO. Dan yang keenam, pembelajaran yang saya lakukan, saya menyesuaikan dengan kodrat alam dan kodrat zaman pada peserta didik saya. Adapun rangkaian pelaksanaan dari praktik baik atau aksi nyata yang akan saya lakukan, yang pertama adalah perencanaan. Bapak Ibu, perencanaan yang akan saya lakukan dalam praktik baik atau aksi nyata saya di lingkungan sekolah, yang pertama, saya akan merencanakan konsep pembelajaran dengan mengusung Merdeka Belajar, di mana peserta didik kita ajak belajar secara interaktif, kreatif, inovatif, serta menuntun peserta didik untuk berpikir kritis dan dinamis. Perencanaan yang kedua, saya akan berkomunikasi dengan kepala sekolah dan rekan sejawat atau seluruh warga sekolah untuk melakukan aksi baik atau aksi nyata di lingkungan sekolah yang saya lakukan. Pelaksanaan yang kedua yaitu penerapan. Inilah penerapan aksi yang saya lakukan atau praktek baik yang saya lakukan di lingkungan sekolah. Mari saksikan. Tak bisa baca tulis, mengerti banyak angka, guruku terima kasihku. Nyatanya diriku kadang buatmu marah, namun segala Saja
Aunty Meli. Kesempatan Anda untuk membuat pantun. bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Rangkaian pelaksanaan dari aksi nyata saya yang terakhir adalah refleksi. Tujuan saya melakukan refleksi adalah sebagai bentuk evaluasi saya terhadap aksi nyata yang saya lakukan di sekolah, sehingga bisa mengevaluasi saya apa kekurangan dan kelebihan dari aksi nyata yang saya lakukan untuk mengembangkan perubahan lebih lanjut ke arah yang lebih baik. Yang pertama, saya akan meminta masukan atau saran atau kritik dari rekan sejawat yang ada di sekolah. Yang kedua, saya juga akan melakukan refleksi di setiap akhir pembelajaran saya di kelas dengan memberikan pertanyaan kepada peserta didik. Misalnya, bagaimana perasaan anak-anak setelah belajar dengan Bu Ika, setelah menerima materi dari pembelajaran ini? Itu tujuan saya adalah untuk memberikan atau mengevaluasi terhadap diri saya apa kekurangan terhadap pembelajaran yang saya lakukan di dalam kelas. Ibu calon guru penggerak, yang terakhir ini ada beberapa testimoni dari warga sekolah. Mari kita saksikan testimoni tentang aksi nyata yang saya lakukan di sekolah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai kepala sekolah, saya sangat bangga terhadap salah seorang guru atas nama Ika Nur Setiawati yang telah berhasil terjaring sebagai calon guru penggerak. Perlu diketahui bahwa Bu Ika telah melaksanakan aksi nyata berupa praktek-praktek baik di lingkungan sekolah, khususnya terhadap berjalannya pembelajaran di kelas. Yang tidak kalah pentingnya, beliau telah mengimplementasikan hasil pengembangan diri melalui kolaborasi tentang konsep kurikulum merdeka kepada semua jajaran, khususnya dalam hal mempengaruhi guru-guru di sekolah agar para guru bisa mengikuti perkembangan kurikulum yang akan diterapkan nanti pada tahun pelajaran 2022-2023. Demikian yang telah bisa kami sampaikan, dan ketahui nyata aksi guru atas nama Bu Ika Nur Setiawati yang telah melaksanakan tugasnya sebagai calon guru penggerak di SMP Negeri 1 Purworejo. Mudah-mudahan berhasil, sukses. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bu Nura dari SMP Negeri 1 Purworejo. Saya adalah rekan sejawat dari Bu Ika Nur Setiawati SPD yang sekarang menjadi calon guru penggerak angkatan kelima. Saya termotivasi sekali dengan adanya Bu Ika mengikuti calon guru penggerak ini, karena saya lihat beliau juga sudah sangat melakukan perubahan-perubahan di sekolah ini, dan saya juga sering sharing dengan Bu Ika, sehingga di sekolah kami ini sesama guru IPS itu termotivasi dan bisa melakukan perubahan yang ke arah yang lebih baik. Semangat Bu Ika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya merasa sangat antusias dengan mapel IPS. Bu Ika menjelaskan materi dengan semangat dan juga menjelaskan dengan bahasa yang mudah dipahami, sehingga saya sebagai siswa merasa semangat dalam menjalani pembelajaran mapel IPS. Pembelajaran juga tidak monoton hanya dengan membaca buku paket lalu mengerjakan soal. Namun Bu Ika sering dan juga aktif berdiskusi dengan siswa, sehingga membuat pembelajaran terasa lebih interaktif. Selain sering berdiskusi dengan siswa, Bu Ika juga menggunakan teknologi dan permainan sebagai media belajar. Contohnya, kami sebagai siswa diberi tugas untuk membuat poster digital yang berhubungan dengan ekonomi kreatif, dan juga tugas tersebut berkolaborasi dengan mapel IPA. Contoh lain yaitu Bu Ika menggunakan konsep permainan monopoli untuk mempelajari sejarah Indonesia. Saya rasa dengan menerapkan teknologi dan permainan sebagai media belajar, siswa tidak akan mudah bosan dengan pembelajaran. Matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan diri.